What a season. Michael Carrick. Pastinya untuk sekarang kita semua bisa setuju untuk mengatakan kalau Carrick berhasil menjadi penyelamat Manchester United untuk musim ini. Oke, santai dulu, jangan terlalu berlebihan. Mari kita lihat dulu datanya. Sebelum Michael Carrick mengambil kendali klub ini, kondisi dari Manchester United sendiri bisa dibilang tidak terlalu parah tapi tidak bagus juga. Definisi klub pertengahan yang tentu bukan standar untuk klub ini. Sekarang semenjak Carrick diminta untuk menjadi manajer, United meroket ke posisi ketiga, sekaligus mengkonfirmasi posisi mereka untuk bermain di Champions League musim depan. Setelah 2 tahun libur UCL, lalu musim ini tidak ada Eropa sama sekali, musim depan kalian bisa kembali, dan lewat pencapaian ini, United berhasil menghindari kejatuhan finansial yang sangat signifikan. Bermain 40 game dalam satu musim untuk klub sebesar Manchester United yang memiliki pembagian gaji pemain sangat besar tentu akan memberikan dampak yang juga besar kepada keuangan mereka. Musim 2025-2026 bukanlah musim yang ramah di balik layar. Dan jikalau kita melihatnya di akhir tahun kemarin, tidak heran kenapa banyak fans klub ini yang merasa pesimis akan masa depan mereka. Sampai pertandingan melawan Leeds away terjadi. Moment of truth bagi United, karena setelah pertandingan ini selesai, pernyataan klub resmi dirilis dan Ruben Amorim diberhentikan sebagai manajer klub. Momen yang sangat krusial, karena melihat sejarah klub ini semenjak ditinggalkan oleh Sir Alex, tidak sedikit dari fansnya yang merasa capek, merasakan cycle manajer baru. Manajer baru besoknya dipecat dan terus berputar sampai membuat mereka agak gila. Tapi at the end of the day, cycle seperti ini juga yang membuat kenapa sih kita semua harus memiliki semangat untuk tidak pernah menyerah. Dalam video ini kita tidak akan membahas tentang sisi sepak bola, taktik, pemain, dan lainnya. Tapi mari kita lihat behind the scene dari klub ini. Karena apa yang telah diraih oleh Michael Carrick sangat signifikan kepada jangka panjang bagaimana klub ini dijalankan. Karena banyak di antara kalian yang mungkin tidak menyadari betapa besarnya resiko yang diambil oleh klub ini musim kemarin. Musim kemarin ketika United tahu mereka tidak akan bermain di Eropa sama sekali, tapi klub ini masih tetap berani untuk menghabiskan lebih dari 200 juta euro untuk mendatangkan pemain baru. Angka ini kala itu bisa menjadi katalis dalam kejatuhan keuangan mereka secara jangka panjang. Sebut saja dalam skenario yang Amorim masih menjadi manajer dan hasil musim kemarin kembali terulang, maka keuangan dari klub ini akan semakin jauh lagi jatuhnya. Sekarang kalian mungkin bisa merasa senang, tapi awal musim kemarin pihak klub takut hasilnya tidak terbayarkan. Pertama, Manchester United berhasil masuk ke Champions League lagi. Dari sini saja keuangan mereka sudah mendapatkan boostingan yang sangat besar. Dari hadiah lolos saja mereka sudah mengamankan 18,6 juta euro dan angka ini akan terus meningkat seiring waktu berjalan. Banyak orang masih berdebat mengenai sistem UCL yang baru, sistem liga yang menawarkan lebih banyak game, membuat para pemain lebih cepat capek, rentan cedera dan lainnya. Tapi dari sisi keuangan, barulah kalian bisa melihat plus-plusnya. Per gamenya saja di babak liga, United bisa mendapatkan belasan sampai puluhan juta. Tentunya mengikuti performa, hasil main, dan posisi akhir mereka. Maju lagi ke babak playoff, kalau United masuk, mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi cuan sampai ratusan juta euro. Apalagi kalau mereka berhasil juara. Siapa yang tahu? UCL bagi klub besar di Eropa sangatlah krusial untuk keuangan mereka. Ketika klub sebesar United gagal lolos secara terus-menerus musim demi musim, maka status mereka sebagai klub besar bisa jatuh secara perlahan. Semua angka yang tadi kalian lihat barulah dari bagian prize pool UCL saja. Belum lagi dari match day yang home match dari setiap UCL akan memberikan boostingan sebesar 30 juta dari 4 game home saja. Dari sisi kompetitif, akhirnya United bisa naik ke level yang sesuai. Walaupun dari hasil gamenya nanti mungkin membuat kalian naik turun. Komersial dari United musim ini adalah salah satu bagian lain yang paling sakit ketika kalian lihat lebih dalam. United yang tidak bermain di UCL untuk level klub sebesar ini membuat para sponsor mereka menarik pengeluaran lebih. Sebagai contoh, kita punya Adidas yang mengurangi value mereka sebesar 10 juta euro untuk musim ini. Tapi untuk musim depan value-nya kembali naik menjadi 90 juta euro. Itu baru satu sponsor. Karena sponsor yang lain juga mengikuti cara yang sama, performa sangat berpengaruh dalam pembagian cuan dari sponsor ini. Sekarang United sudah bukan lagi klub yang miskin.
miskin dalam konteks United. Nah, lantas apa selanjutnya? Melihat market untuk menghadapi musim selanjutnya, bisa dipastikan kalau United akan sibuk di balik layar. Jangan dulu membahas tentang pemain baru, tapi pemain lama yang menutup chapter United mereka juga cukup panjang daftarnya. Pemain yang sudah dikonfirmasi akan keluar, kita punya Casemiro. Pemain yang by the way untuk musim terakhirnya performa dia memuaskan sebagai penutupan. Lalu ada pemain yang masih rumor tapi kemungkinannya untuk keluar sudah tinggi. Nama seperti Marcus Rashford yang sebentar lagi juara La Liga bersama Barcelona, Jadon Sancho yang karirnya sudah semakin tidak jelas bersama United, Andre Onana, Hollywood yang baru saja mendapatkan kabar kalau Napoli akan membelinya secara resmi. Ada juga Manuel Ugarte dan masih banyak lainnya. Lewat pemain yang dijual saja United bisa mengumpulkan dana tambahan untuk membeli pemain baru. Sekarang berbagai nama yang dirumorkan untuk bergabung ke klub ini memang terdengar cukup mengerikan karena United bisa kembali ke levelnya jikalau semua rumor ini benar terjadi. Elliot Anderson, pemain yang sudah terbukti kualitasnya musim ini di Nottingham Forest. Carlos Baleba yang tahun kemarin sudah sempat menjadi target. Lalu ada Aurelion Tchouameni, pengganti Casemiro yang juga berasal dari Real Madrid. Ada Wharton dari Crystal Palace yang juga pemain berkelas. Mid adalah posisi yang sangat krusial untuk klub ini menghadapi musim selanjutnya. Belum lagi dari posisi belakang yang butuh bantuan, posisi depan yang ingin dibuat lebih tajam. Semua posisi ini sangatlah krusial bagi tim Premier League yang bermain di 4 kompetisi sekaligus. Sangat penting bagi mereka untuk memiliki skuad terbaik mungkin, bahkan untuk pemain lapis kedua mereka. Silahkan saja tanya ke Arsenal atau City yang harus membuat skuad sebesar sekarang jikalau ingin bermain sampai babak akhir di berbagai kompetisi. Dari perhitungan para analisis, setelah menghitung hasil musim ini dan perhitungan budget musim depan, United bisa saja menghabiskan budget mencapai ratusan juta euro. Semua budget ini digunakan untuk memperkuat skuad mereka di musim selanjutnya. Adapun satu pertanyaan penting di sini yang mengarah kepada siapa helmnya. Sekarang ini Manchester United memang sedang berada di posisi yang sangat sulit dalam artian positif. Apakah kalian ingin stick dengan Carrick yang sudah berhasil dan terbukti bisa membuat kondisi klubnya stabil? Dia juga berhasil mengalahkan banyak sekali klub besar, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, dan lainnya. Tapi kalian juga mungkin ingin mengambil resiko untuk mencari manajer yang lebih berpengalaman, punya prestasi yang panjang, dan masih banyak lainnya. Hasil sejauh ini mengatakan Carrick telah membuat hype dari para fans kembali ke tempatnya yang sesuai. Tapi apakah kalian berani untuk mengambil resiko tetap stick dengannya? Resiko yang to be fair sama beratnya. Entah itu kalian mau lanjut atau mencari nama baru. Apapun itu, kita rasa vibes dari fans United sekarang ini pasti sedang tinggi, bahagia, siap menghadapi musim depan dengan fresh air yang menyehatkan. Klub yang wajib diperhatikan oleh City dan Arsenal, atau Liverpool, Chelsea, Tottenham. Hello, ada yang masih hidup?